Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang analisis korelasi sederhana. Perkenalkan, nama saya Rizky Melania. Korelasi sederhana atau korelasi privat. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Sedangkan analisis korelasi sederhana adalah analisis korelasi yang hanya melibatkan dua variabel. Dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, atau korelasi sempurna. Beberapa teknik analisis korelasi bivariat. Yang pertama, produk momen. Digunakan pada data interval rasio dengan interval rasio. Yang kedua, rank atau Spearman. Digunakan pada data ordinal dengan data ordinal. Yang ketiga, Kendall-Tau. Digunakan pada data ordinal dengan data ordinal. Yang keempat, poin biserial. Digunakan pada data interval atau rasio dengan dikotomi atau murni. Yang kelima, biserial. Digunakan pada data interval rasio dengan dikotomi buatan. Yang keenam, koefisien PBI. Digunakan pada data dikotomi dengan dikotomi. Yang ketujuh, koefisien kontingensi. Digunakan pada data nominal atau politomi dengan nominal. Untuk mengetahui tingkat keeratan linier antara dua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y dengan menggunakan rumus R, menghasilkan koefisien korelasi akan diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakili sebagai berikut. Nilai korelasi berkisaran antara min 1 dan 1 yang menunjukkan korelasi sempurna. Bisa lebih, contohnya seperti 2, itu nggak bisa. Jadi nilai korelasi itu antara min 1 dan 1. Kita lihat gambarnya. Yang kedua, hubungan yang linier, di mana korelasi tinggi dengan pancaran pengamatan X1, Y1 mendekati garis linier. Kita lihat gambarnya yang kedua. Yang pertama, korelasi produk momen atau Pearson. Syaratnya, sampel diambil secara acak. Yang kedua, data setiap variabel berdistribusi normal. Yang ketiga, bentuk regresi linier. Rumusnya, R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana N sama dengan banyaknya pasangan data X variabel bebas dan Y variabel berikat. Ada 3 kemungkinan hipotesis yang diuji, yaitu yang pertama, hipotesis uji dua pihak. Jika H0 P sama dengan 0, H1 P tidak sama dengan 0. Yang kedua, hipotesis satu pihak atau uji pihak kanan. H0 sama dengan Pi kurang dari sama dengan 0, H1 Pi lebih besar dari 0. Yang ketiga, hipotesis satu pihak. Uji pihak kiri. H0 Pi lebih dari 0, H1 Pi kurang dari 0. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan tabel R produk momen untuk N besar dengan DK sama dengan N. Menggunakan tabel distribusi untuk N kecil dengan DK sama dengan N-2. Kriteria pengujian dengan tabel R. Terima H0 jika R hitung kurang dari sama dengan R table, atau tolak H0 jika R hitung lebih besar dari R table. Kriteria pengujian dengan tabel distribusi T. Terima H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T table, atau tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T table. Konvensi nilai R menjadi T hitung menggunakan rumus T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Ujilah koefisien korelasi hubungan antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar MTK. Di situ ada tabel X, Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Kalian juga pasti tahu cari XY, X kuadrat, Y kuadrat. Di sini kita menggunakan rumus R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kita masukin angkanya.
R sama dengan 15 dikali 661 dikurang 85 dikali 112 dibagi akar 15 dikali 531 dikurang 85 kuadrat dikali 15 dikali 904 dikurang 112 kuadrat. Hasilnya 0,455. Hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis uji pihak kanan. Jika H0, Pi lebih kecil sama dengan 0, H1, Pi lebih besar dari 0. Menggunakan tabel distribusi T, jika N kecil dengan DK sama dengan N-2. Rumusnya, T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Sama dengan 0,455 akar 15 dikurang 2 dibagi akar 1 min 0,455 kuadrat. Hasilnya 1,842. Dari distribusi T, untuk A sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N-2 sama dengan 13, diperoleh T table sama dengan 1,771. 1,771 dapat dari mana? Itu kita dapat dari tabel statistika. Dengan mencari N-2 sama dengan 13, dan untuk A sama dengan 0,05, kita dapat T-table sama dengan 1,771. Karena T hitung lebih besar dari T-table, 1,842 lebih besar dari 1,771, maka H0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar. 2. Korelasi Rank atau Spearman digunakan untuk menganalisis koefisien korelasi data ordinal dengan data ordinal. Pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan Tabarot Spearman Rank dengan DK sama dengan N. Tabel distribusi T dengan DK sama dengan N-2. Rumus korelasi Rank atau Spearman. P(X, Y) sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Kriteria pengujian dengan Tabarot atau Spearman Rank. Terima H0 jika row hitung lebih kecil dari row table, dan tolak H0 jika row hitung lebih besar dari row table. Kriteria pengujian dengan tabel distribusi T yaitu terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T table, dan tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T table. Konvensi nilai row menjadi T hitung menggunakan rumus T sama dengan P akar N-2 per akar 1 min P kuadrat. Di sini ada tabel untuk menguji hubungan penilaian juri X dengan juri Y dalam satu lomba cepat tepat MTK. Ada X, Y, D kuadrat. Mencari nilai D adalah dengan Y dikurang X. Sigma D kuadrat adalah 8. Kita menggunakan rumus PXY sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Hasilnya 0,951. Hipotesis H0, P sama dengan 0, tidak ada kesesuaian. HA, P tidak sama dengan 0, ada hubungan atau kesesuaian. Karena P lebih dari 0, maka hubungan positif antara penilaian juri X dan juri Y. Pengujian keberartian koefisien korelasi tersebut menggunakan tabel distribusi T, yaitu rumus transformasi R ke T. T sama dengan P akar N-2 per akar 1 min P kuadrat sama dengan 0,951 akar 10 min 2 per akar 1 min 0,951 kuadrat. Hasilnya 8,70. Karena T hitung sama dengan 8,70 dan T table pada DK sama dengan 10 min 2 dengan A 0,05 untuk uji dua pihak yaitu 2,306. Dengan demikian, maka T hitung lebih besar dari T table, sehingga H0 ditolak. Artinya, tidak ada kesesuaian korelasi antara nilai X dan nilai Y. Yang ketiga, korelasi Kendall-Tau. Digunakan untuk menganalisis korelasi antara data ordinal dengan data ordinal. Dengan rumus, T sama dengan sigma X dikurang sigma Y dibagi N dikali N-1 per 2. Di mana T koefisien korelasi Kendall-Tau, sigma X jumlah ranking atas, sigma Y jumlah ranking bawah, dan N banyaknya sampel atau pasangan data. Hipotesis H0, T sama dengan 0, tidak ada hubungan. H1, T tidak sama dengan 0, tidak ada hubungan.
Pengujian hipotesis menggunakan uji Z, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan nilai Z hitung dengan Z. Kriteria pengujian: tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z table, atau tolak H1 jika Z hitung lebih kecil dari Z table. Konvensi nilai T menjadi Z hitung dengan rumus Z sama dengan T dibagi akar 2 dikali 2N ditambah 5 dibagi 9N dikali N-1. Di sini ada tabel. Hitunglah korelasi Kendall-Tau hubungan antara kecerdasan emosional dengan simbol X dengan prestasi kerja dengan simbol Y. Kita lihat tabelnya. Sigma dari Rx sama dengan 57 dan sigma dari Ry sama dengan 47. Kita masukin dalam rumus. Sama dengan 57 dikurang 47 dibagi 15 dikali 15 min 1 per 2, hasilnya 0,095. Konvensi nilai T menjadi Z adalah dengan T dibagi akar 2 dikali 2N tambah 5 per 9N dikali N min 1. Kita masukin angkanya, 0,095 dibagi akar 2 dikali 30 tambah 5 per 9 kali 15 dikali 15 min 1, hasilnya 0,494. Untuk menentukan Z-table, untuk A sama dengan 0,5, maka luas kurva normalnya 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Untuk luas kurva normal 0,45, maka nilai Z-table sama dengan 1,645. Karena Z hitung lebih kecil dari Z-table, maka H0 diterima, sehingga disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja. Relasi poin biserial digunakan untuk menganalisis hubungan antara data interval atau rasio dengan data dikotomi murni. Rumusnya yaitu RP bis sama dengan YP per YQ per SY dikali akar PQ, di mana YP merupakan rata-rata dari data interval kelompok 1, YQ merupakan data rata-rata dari interval rasio kelompok 2, SY merupakan simpanan baku dari seluruh data interval, P merupakan proporsi data interval dari kelompok 1, sedangkan Q merupakan proporsi data interval dari kelompok 2. Selanjutnya kita lihat ada tabel. Ini merupakan contoh soalnya, yaitu hitunglah korelasi poin biserial antara jenis kelamin yaitu X dengan ketekunan kerja dengan data seperti tabel di bawah ini. Dengan misal 1 sama dengan pria dan 0 sama dengan wanita. Jadi kalian lihat itu di angka di tabel X itu kan ada 1 sama 0. Nah, 1 itu diibaratkan sebagai pria, 0 itu sebagai wanita. Selanjutnya kita bahas ya. YQ sama dengan data Y yang tadi laki-laki, yang tadi angka 1 kita masukin datanya itu ada 2, 5, 6, 7, 9 per 5. Kita hitung hasilnya itu 5,8, sedangkan YQ kita caranya sama kayak yang pertama, kita cari yang wanita itu Y-nya ada angka berapa aja, terus kita bagi sama angka 5. Angka 5 itu merupakan banyaknya data. Nah, terus kita hitung sama dengan 3,2. Lalu lanjut ke SY. SY rumusnya itu gabungan X dikurang X per N min 1. Terus hasilnya itu 3,03. Jadi terus lanjut yang P itu merupakan cara mencarinya data perempuan atau laki-laki dibagi data keseluruhan, yaitu data keseluruhannya berarti 5 ditambah 5 kan, jadi 5 per 10, hasilnya punya 85. Lalu kan kita udah nyari semuanya, tinggal dimasukin ke rumus yang RP bis tadi, YP per dikurang YQ per SY dikali akar PQ, sehingga mencapai hasil 0,43. Hipotesisnya yang diuji itu R0 dibagi RP bis sama dengan 0, sedangkan H1 dibagi RP bis tidak sama dengan 0. Kriteria pengujiannya diterima H0 jika
Nilai mutlak T hitung lebih kecil daripada T tabel. Diterima H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Ujian hipotesis menggunakan tabel produk momen untuk N dengan DK sama dengan N atau menggunakan tabel distribusi. Jika N kecil menggunakan DK sama dengan N-2. Dirumuskan sebagai berikut. TH sama dengan RP bis akar N-2 per akar 1 min RP bis akar pangkat 2 sama dengan 0,43 akar 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,43 di kuadrat. Hasilnya 1,347. Dari data sebelumnya, sehingga didapatkan T hitung sama dengan min 1347. Untuk alfa 0,05 dan DKN min 2 sama dengan 8, dalam uji coba dua pihak didapatkan harga T tabel 2,306. Ternyata T hitung lebih kecil daripada T tabel atau 1,347 lebih kecil daripada 2306. Kok bisa minnya hilang? Kan tadi ada min, tadi kan rumusnya itu kita pakai nilai mutlak dari T hitung, jadinya minnya itu dihapuskan sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jenis kelamin X dengan ketekunan bekerja. Korelasi biserial digunakan untuk menganalisis hubungan antara data interval atau rasio dengan dikotomi buatan. Rumusnya R bis YP dikurang YQ per SY dikali PQ per H, di mana YP merupakan rata-rata interval dari kelompok 1, YQ merupakan rata-rata dari data interval kelompok 2, sedangkan SY merupakan simpangan baku, P merupakan proporsi kelompok P, sedangkan Q proporsi kelompok Q, yaitu Q sama dengan 1 min P. H sama dengan tinggi ordinat kurva normal pada proporsi P dan Q, yaitu 0,3989. Perlu diketahui H itu merupakan nilai pasti yang tidak diubah. Jadi kalau misalkan di soal nggak diketahui hanya, berarti hanya itu 0,3989. Hipotesis H0 dibagi RP bis lebih kecil sama dengan 0, tidak ada hubungan positif. Sedangkan H1 dibagi R bis lebih besar 0, tidak ada hubungan positif. Ada hubungan positif. Pengujian hipotesis menggunakan tabel R produk momen untuk N besar dan menggunakan tabel distribusi untuk N kecil dengan DK sama dengan N kurang 2. Kriteria pengujian itu diterima jika H0 jika R hitung lebih kecil daripada R tabel. Namun ditolak H0 jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Atau nanti R hitungnya atau R-nya tadi kita ganti jadi T. Nah, gimana konvensi nilai R bis menjadi T hitung dengan rumus T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 dikurang R2. R pangkat 2. Lalu di sini ada contoh soalnya lagi, hitung korelasi biserial antara kemandirian belajar X dengan kelulusan ujian nasional Y dengan data seperti di bawah ini. Dimana misal 1 itu tidak lulus dan 0 itu lulus. Kita bahas ya. Hubungan antara kemandirian belajar yaitu X dengan kelulusan yaitu Y seperti dalam tabel di slide sebelumnya. Kita cari dulu, ketahui 1 itu lulus yaitu P, 0 itu tidak lulus yaitu Q. H itu yang tadi nilai yang harusnya kita ingat 0,3989, sedangkan P 0,5 dan Q 0,5. Cara nyari P dan Q nya masih sama seperti cara korelasi poin biserial. Lalu kita cari XP nya. Cara cari XP itu sama kayak cari YP di atas tadi. Jadi XP itu sama dengan YP, jadi sama aja. Sedangkan cara nyari
Sx-nya itu kita pakai pangkat 2 sehingga menghasilkan 4,7. Lalu kita masukin ke rumus R bis-nya. YP dikurangi Q per Sx dikali P dikali Q per H sama dengan 0,3. Jadi kalau dihitung hasilnya 0,3. Hipotesis yang diuji H0 dibagi R bis sama dengan 0 atau melawan, sedangkan H1 dibagi R bis tidak sama dengan 0. Karena R bis lebih dari 0, maka ada hubungan positif. Pengujian keberartian koefisien korelasi menggunakan tabel distribusi T. Rumus transformasi R bis ke T adalah sebagai berikut. Misalnya tadi konvensi, karena terus kita hitung hasilnya adalah 2,295. Sedangkan tabel pada DK sama dengan N62 sama dengan 8 dan alfa adalah 0,05 untuk diuji dua pihak, yaitu 2,306. Dengan demikian, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau 2,295 lebih kecil daripada 306, sehingga H0 diterima. Artinya tidak ada korelasi signifikan antara kemandirian belajar atau X dengan kelulusan ujian nasional atau Y. Selanjutnya yaitu korelasi Pi. Teknik korelasi Pi adalah salah satu teknik analisis korelasional yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan adalah data yang benar-benar dikotomik atau terpisah atau dipisahkan secara tajam. Rumus korelasi Pi. Rp sama dengan A dikali D dikurang C dikali D per akar A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D, di mana A, B, C, dan D adalah frekuensi tertera pada tabel kontingensi. Pada korelasi Pi, hipotesis yang diuji H0 berbanding Rp sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan. H1 berbanding Rp tidak sama dengan 0, itu artinya terdapat hubungan. Pada pengujian hipotesis ini menggunakan dua tabel. Yang pertama, menggunakan tabel produk momen. Untuk kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Rp kurang dari R tabel. H0-nya ditolak jika Rp lebih besar dari R tabel. Untuk tabel yang kedua menggunakan tabel distribusi T. Untuk kriteria pengujiannya, H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. H0-nya ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Contoh soal korelasi Pi. Selidiki hubungan antara jenis kelamin dengan jenis bacaan media massa yang digemari dengan data seperti disajikan dalam tabel kontingensi berikut. Tabel data jenis kelamin dan jenis media massa yang dibaca. Selanjutnya untuk penyelesaian, dari tabel data jenis kelamin dan jenis media massa itu sudah diketahui A sama dengan 15, B sama dengan 13, C sama dengan 12, dan D sama dengan 20. Lalu kita menggunakan rumus Rp sama dengan A dikali D dikurang B dikali C per akar A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Lalu kita masukkan angka-angka sesuai pada rumus. Setelah itu dihitung sehingga dapatlah hasil dari Rp sama dengan 0,20. Setelah nilai Rp-nya diketahui, untuk berikutnya melakukan pengujian hipotesis, di mana R0 berbanding Rp sama dengan 0 dan H1 berbanding Rp tidak sama dengan 0. Pengujian dengan uji R kritik. Dari tabel R kritik produk momen diperoleh untuk alfa sama dengan 0,05 dan N sama dengan 60, yaitu nilai R tabel sama dengan 0,254, sehingga Rp sama dengan 0,20
lebih kecil dari R tabel sama dengan 0,254. Maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan jenis bacaan media massa yang digemari. Untuk materi berikutnya, korelasi koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya, seperti koefisien korelasi pi, Kramer, lambda, uncertainty, Spearman, Kendall-Tau, gamma, Somers. Untuk rumus korelasi koefisien kontingensi, C sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat ditambah N. Untuk mencari nilai X kuadratnya, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung F0 dikurang FE tutup kurung kuadrat per FE. Untuk mencari nilai FE nya, yaitu FE sama dengan NI dikali NJ per N, di mana F0 sama dengan banyak data atau frekuensi objektif, FE itu banyak data atau frekuensi ekspektasi atau harapan, dan NI jumlah frekuensi baris KI, NJ jumlah frekuensi kolom KJ, dan N itu merupakan total frekuensi. Pada pengujian signifikansi koefisien korelasi kontingensi ini menggunakan uji X kuadrat dengan DK sama dengan K dikurang 1 dikali B dikurang 1, di mana K merupakan banyak kolom dan B merupakan banyak baris. Untuk kriteria pengujiannya, jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima, dan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Contoh soal koefisien korelasi kontingensi. Lakukanlah analisis hubungan antara tingkat pendidikan yang dimisalkan dengan X dengan frekuensi rekreasi tiap bulan yang dimisalkan dengan Y dengan data seperti berikutnya. Lalu setelah membuat tabel frekuensi harapan, kita melakukan hipotesis statistik yang diuji. H0 berbanding CC sama dengan 0, H1 berbanding CC tidak sama dengan 0. Lalu menggunakan tabel penolong X kuadrat dengan DK sama dengan K dikurang 1 dikali B dikurang 1. Karena X kuadratnya sudah diketahui, kita dapat menghitung CC atau koefisien korelasi. Korelasi koefisien. Untuk rumusnya itu CC sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat ditambah N. Nah, untuk X kuadrat tadi sudah diketahui, tinggal kita masukkan angka. Dan untuk N ini merupakan jumlah. Jumlah di sini itu angkanya yaitu 75. Setelah itu kita hitung sehingga dapatlah hasil 0,34. CC sama dengan 0,34. Untuk mengetahui keberartian koefisien korelasi tersebut, diuji dengan uji C kuadrat. Dari tabel distribusi C kuadrat untuk alfa sama dengan 0,05 dan DK sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 60. Untuk uji dua pihak diperoleh harga X kuadrat tabel sama dengan 12,59. Karena X kuadrat H kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan frekuensi rekreasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.